Definisi dan NAP. 1. Karbon monoksida. Menurut Wardana, 2004, karbon monoksida adalah suatu gas yang tak berwarna, tidak berbau dan juga tidak berasa. Gas CO dapat berbentuk cairan pada suhu di bawah 1920 C. Gas CO sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil dengan udara, berupa gas buangan. Kota besar yang padat lalu lintasnya akan banyak menghasilkan gas CO sehingga kadar CO dalam udara relatif tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan. Selain dari itu gas CO dapat pula terbentuk dari proses industri. Pengaruh konsentrasi gas karbon monoksida (CO) terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup, sebagai berikut. Indeks ISPU berkategori baik, 0-50, tidak menimbulkan efek apapun bagi manusia dan makhluk hidup. Nilai ISPU pada kisaran 51-100 berkategori sedang. Paparan gas CO mulai menimbulkan perubahan kimia darah, tetapi walaupun tak terdeteksi. Pada kisaran 101-199 berkategori tidak sehat, paparan gas CO mulai meningkatkan kardiovaskular pada perokok yang sakit jantung. Sedangkan pada kisaran 200-299 berkategori sangat tidak sehat, paparan gas CO akan meningkatkan kardiovaskular pada orang bukan perokok yang berpenyakit jantung, dan akan tampak beberapa kelemahan yang terlihat secara nyata. Pada nilai ISPU di atas 300, atau masuk kategori berbahaya, paparan gas CO berbahaya bagi semua populasi. Pengaruh konsentrasi gas nitrogen dioksida (NO2) terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup, sebagai berikut. Indeks ISPU berkategori baik, 0-50, paparan gas, menimbulkan sedikit bau tertentu. Nilai ISPU yang lebih tinggi pada kisaran 51-100 berkategori sedang, paparan gas, menimbulkan bau tertentu. Pada kisaran lebih tinggi lagi pada indeks ISPU 101-199 berkategori tidak sehat, paparan gas, mulai meningkatkan bau lebih tajam dan mulai kehilangan warna gas, memberikan efek peningkatan reaktivitas pembuluh tenggorokan pada penderita asma. Sedangkan pada kisaran 200-299 berkategori sangat tidak sehat, gas, akan meningkatkan sensitivitas pasien yang berpenyakit asma dan bronkitis. Pada nilai ISPU di atas 300, atau masuk kategori berbahaya, paparan gas, berbahaya bagi semua populasi. Hidrogen sulfida, H2S, merupakan suatu gas tidak berwarna, sangat beracun, mudah terbakar dan memiliki karakteristik bau telur busuk. Hidrogen sulfida adalah gas, jadi kemungkinan tidak akan terpapar dengan menelannya. Akan tetapi terpapar bila menghirup udara yang mengandung hidrogen sulfida, H2S, atau bila hidrogen sulfida, H2S, bersentuhan dengan kulit, maka akan diserap ke dalam aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. Paparan hidrogen sulfida, H2S, pada konsentrasi rendah dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, atau tenggorokan. Dengan keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996 mengenai baku tingkat kebauan, hasil pengukuran pada penelitian Harmin masih di bawah nilai ambang batas yang bernilai 0,02 ppm. Akan tetapi, kadar gas H2S bernilai 0,001 ppm. Zona I, dan 0,001 ppm, zona 2, yang berarti bahwa gas H2S sudah terdeteksi dan tercium baunya. 3. Hidrogen cyanida. Cyanida adalah senyawa kimia dari kelompok cyano, yang terdiri dari 3 buah atom karbon yang berikatan dengan nitrogen, C sama dengan N, dan dikombinasi dengan unsur-unsur lain seperti kalium atau hidrogen. Secara spesifik, cyanida adalah anion Cn. Senyawa ini ada dalam bentuk gas, liquid, cairan, dan solid garam. Takaran atau dosis dari cyanida. A. Dosis letal dari cyanida. Asam hidrosianik sekitar 2.500 sampai 5.000 mg/min per meter kubik, dan untuk cyanogen klorida sekitar 11,000 mg/min per meter kubik. B. Terpapar hidrogen cyanida meskipun dalam tingkat rendah, 150-200 ppm, dapat berakibat fatal. Tingkat udara yang diperkirakan dapat membahayakan hidup atau kesehatan adalah 50 ppm.
Batasan HCN yang direkomendasikan pada daerah kerja adalah 4,7 ppm, 5 mg per meter kubik untuk garam sianida. HCN juga dapat diabsorpsi melalui kulit. C. Ingesti 200 mg sodium atau potasium sianida pada orang dewasa dapat berakibat fatal. Secara normal hemoglobin darah berfungsi dalam sistem transport untuk membawa oksigen dalam membentuk oksihemoglobin (HB) dari paru-paru ke sel-sel tubuh dan membawa gas dalam bentuk HB dari sel-sel tubuh ke paru-paru. Dengan adanya maka kemampuan darah untuk transport oksigen ke jaringan tubuh berkurang. Akibatnya suplai oksigen dalam jaringan berkurang dan terjadi hipoksia. Pada akhirnya jaringan dan sel-sel tubuh mengalami kekurangan oksigen. Keadaan ini disebut hipoksia. Oleh karena itu faktor penting yang menentukan pengaruh gas Ko terhadap tubuh manusia adalah konsentrasi Ko yang terdapat dalam darah, di mana semakin tinggi konsentrasi Ko dalam darah akan semakin besar pengaruhnya terhadap kesehatan. Parbias, 1992. Keracunan gas Ko sulit untuk dideteksi karena gejalanya yang bersifat umum dan mirip dengan gejala flu. Tetapi paparan gas Ko pada dosis tinggi dapat mempengaruhi otak, menyebabkan mual dan kematian. Hidrogen sulfida, H2S, merupakan suatu gas yang tidak berwarna, sangat beracun, mudah terbakar dan memiliki karakteristik bau telur busuk. Gas hidrogen sulfida masuk ke dalam tubuh manusia melalui jalur inhalasi. Diketahui bahwa gas hidrogen sulfida tidak memiliki implikasi terhadap kasus kanker sehingga efek yang akan digunakan dalam analisis adalah efek sistemik atau efek non-karsinogenik. Efek gas H2S bagi kesehatan antara lain dapat menyebabkan iritasi mata, iritasi paru, kerusakan indera penciuman, kerusakan saluran pernapasan, pusing, efek kardiovaskuler, efek neurologis, efek pada metabolik tubuh dan hilang kesadaran karena menghambat oksigen di dalam tubuh. A. Melalui mulut karena tertelan ingesti. Sebagian keracunan terjadi melalui jalur ini. B. Melalui paru-paru karena terhirup melalui mulut atau hidung. Inhalasi. Racun yang berbentuk gas, uap, debu, asap atau spray dapat terhirup melalui mulut dan hidung dan masuk ke paru-paru. C. Melalui kulit yang terkena cairan atau spray. Orang yang bekerja dengan zat-zat kimia seperti pestisida dapat teracuni jika zat kimia tersemprot atau terpercik ke kulit mereka atau jika pakaian yang mereka pakai terkena pestisida. Paparan secara intravena dan inhalasi menghasilkan timbulnya tanda dan gejala yang lebih cepat dibandingkan dengan paparan secara oral dan transdermal, karena rute tersebut memungkinkan sianida untuk berdifusi secara langsung ke target organ melalui aliran darah. Paparan sianida dalam jumlah kecil sering tidak menimbulkan gejala karena di dalam tubuh sianida akan cepat dimetabolisme dan diekskresi melalui ginjal. A. Karbon monoksida. Gas Ko dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan juga dapat menyebabkan kematian. Gas Ko apabila terhisap ke dalam paru-paru akan mengikuti peredaran darah dan akan menghalangi masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini dapat terjadi karena gas Ko bersifat racun metabolis, ikut bereaksi secara metabolis dengan darah menjadi karboksihemoglobin, Ko. B. Hidrogen sulfide. Bau busuk terdapat pada hidrogen sulfide mengakibatkan orang-orang mengalami batuk, sesak napas, dan nyeri pada dada. C. Hidrogen sianida. Sianida secara alami terdapat dalam alam, bahan industri, dan rumah tangga. Inhalasi asap dari hasil kebakaran merupakan penyebab paling umum dari keracunan sianida. Sianida juga memiliki efek pada sistem kardiovaskular, di mana pada awalnya pasien akan mengalami gejala berupa palpitasi, diaforesis, pusing, atau kemerahan, demam, pilek, sakit kepala yang sifatnya hilang timbul.
Mereka juga akan mengalami peningkatan curah jantung dan tekanan darah yang disebabkan oleh adanya pengeluaran katekolamin. Di samping juga terjadi vasodilasi pembuluh darah, hipotensi, dan penurunan kemampuan inotropik jantung. Sianida juga menekan nodus sinoatrial, SANOD, dan menyebabkan terjadinya aritmia serta mengurangi kekuatan kontraksi jantung. Dengan demikian, selama terjadinya keracunan sianida, status hemodinamik pasien menjadi tidak stabil, karena adanya aritmia ventrikel, bradikardia, blok jantung, henti jantung, dan kematian. 1. Karbon monoksida. Ada beberapa jenis pekerjaan yang mengakibatkan pekerjanya terpapar karbon monoksida secara terus-menerus seperti tukang sapu jalanan, tukang parkir dan juga petugas lalu lintas yang bertugas di daerah yang terpapar karbon monoksida dengan jumlah yang besar. 2. Hidrogen sulfida. Pekerja yang dapat dan berpotensi terpapar sulfida adalah pekerja pengangkut sampah dan pemulung dikarenakan bau busuk dari sampah yang terus-menerus dihirup. 3. Hidrogen sianida. Pekerja yang terpapar sianida biasanya adalah pekerja yang bekerja di bidang industri seperti wol sutra, dan polimer sintetik mengandung karbon dan nitrogen juga dapat menghasilkan gas sianida. Masa kerja juga sangat mempengaruhi kesehatan para pekerja dikarenakan semakin lama masa kerja maka semakin tinggi dan semakin lama paparan itu terjadi. Lingkungan kerja yang sangat berpengaruh terhadap paparan zat-zat beracun karena dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti contohnya bekerja di pabrik industri dengan lingkungan sekitar ada yang merokok membuat pekerja terpapar dengan berbagai macam racun baik dari industri dan lingkungan. Gejala penyakit yang ditimbulkan akibat terpapar oleh zat tersebut terbilang sangat umum seperti sesak napas, nyeri pada dada, demam, pilek, batuk yang bersifat hilang timbul sehingga sulit untuk mengetahuinya secara spesifik. 1. Mengatur jam kerja yang optimal. 2. Menggunakan APD. 3. Melakukan tes kesehatan secara berkala dan gratis.